pandemi mengajarkan kita bahwa jangankan sekedar cukup, cadangan harus ada. Nah, itu yang kita siapkan. Assalamualaikum Sobat PKMK, pemirsa dan pendengar podcast dimanapun Anda berada. Salam jumpa pada Bincang Sistem Kesehatan episode yang keempat, yang berjudul Vaksinasi Lanjutan bagi Tenaga Kesehatan untuk Menjaga Ketahanan Kesehatan. Bersama saya, Apoteker Gede Yulian, Magister Epidemiologi, sebagai host Anda pada kesempatan hari ini. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Ini merupakan bagian dari kanal pengetahuan sistem kesehatan yang dikembangkan oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan atau PKMK, FKKMK UGM, bekerjasama dengan Knowledge Sector Initiative atau KSI. Anda juga dapat mengikuti perkembangan terbaru mengenai berbagai informasi lainnya terkait dengan reformasi sistem kesehatan pada website sistemkesehatan.net dan bencana-kesehatan.net. Jadi pada pagi hari ini kita telah kedatangan narasumber yang sangat berkompeten sekali. Selamat siang, Dr. Tonang. Kita sapa dulu. Dr. Tonang, apa kabar? Sehat selalu? Alhamdulillah. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik. Waalaikumsalam. Jadi memang pada hari ini kita topiknya khusus bagaimana vaksinasi lanjutan, yaitu booster vaksinasi ketiga ini bagi tenaga kesehatan untuk menjaga ketahanan kesehatan. Baik, saya mulai wawancaranya ya, Dok. Ya, memang dalam setengah tahun awal 2021 ini sesuai dengan yang telah direncanakan Kementerian Kesehatan dan pemerintah Indonesia, tenaga kesehatan telah menjadi prioritas awal sebagai penerima vaksin darurat COVID-19, yaitu vaksin Sinovac. Nah, apa dampaknya ini, Dok, terhadap baik kinerja, performa, maupun psikologis tenaga kesehatan yang ada di lapangan, yang di fasilitas kesehatan? Monggo, Dok, silakan. Matur nuwun. Memang ini tidak hanya kita, arahan dari SAGE, dari WHO ya, atau ITAGI juga memang menyebutkan bahwa pilihannya dalam situasi vaksin masih terbatas, maka prioritas pertama adalah bagi yang berisiko tinggi dan tinggi sekali. Tentu untuk urutan pertama adalah para nakes. Di beberapa negara memang memilih juga nakes dan lansia. Nah, di kita karena keterbatasan vaksin awal, maka kita menggunakan tahap pertama adalah untuk nakes. Tentu ini menimbulkan rasa lebih nyaman ya, dan merasa lebih percaya diri tentu bagi teman-teman ketika mulai mendapatkan vaksin ini. Lepas dari soal waktu itu ya sempat kita juga tentu ingat ya, ada sedikit biasalah diskusi dinamika lah. Kok itu, kok bukan yang itu, sebagainya itu ya saya kira biasa karena di awal-awal. Toh pada akhirnya apapun kita alhamdulillah bisa diberikan, dan kita sama-sama melihat waktu itu diberikan di pertengahan Januari sampai sekitar Januari, Februari, mulai berefek pada Maret, dan terbukti Maret juga kasusnya turun sekali, April lebih turun lagi, Mei lebih turun lagi. Hanya memang kemudian menjadi pertanyaan ketika di bulan Juni kasusnya kembali menanjak. Jadi memang sudah agak beda cerita ya, karena kan nanti di situ akan muncul mengenai pemain baru lah. Ya, ada varian Delta ini, pemain baru ini yang memang menjadikan agak mengusik kita. Ngeten, Pak Gede. Betul sekali, Dok. Memang sebelumnya kita juga sudah mewawancarai Ibu Siti, Ibu Siti Nadia sebagai juru bicara vaksin. Beliau juga menyatakan memang strateginya ini diambil sebelum ternyata ada varian-varian yang baru, ada Delta, Lambda, dan sebagainya. Kemudian, ini sekarang pemerintah memutuskan untuk memberikan dosis booster. Nah, memang apakah betul sekali itu terjadi peningkatan kasus dan kematian di klaster tenaga kesehatan di rumah sakit, Dok? Nanti di bagian akhir saya mau izin akan sedikit meluruskan soal istilah booster dan suntikan ketiga. Tapi prinsipnya begini, ketika kita masuk di bulan Juni, kasusnya mulai menanjak, memang terjadi peningkatan kematian dari nakes, dan juga khususnya bagi dokter. Juli lebih tinggi lagi. Di titik ini sebetulnya kita tentu harus menjernihkan, satu, lepas dari soal vaksin apa yang digunakan, memang istilahnya itu para tenaga kesehatan mendapatkan badai virus waktu itu, istilah kita. Sama-sama misalkan orang divaksin itu mendapatkan jas hujan gitu ya. Maka bagi masyarakat yang lain memang
jas hujannya itu untuk hujan-hujan yang biasa lah, artinya gerimis dan ya sedikit-sedikit saja. Maka kalaupun kena ya paling sedikit-sedikit basah. Tapi bagi tenaga kesehatan yang harus berada di dalam badai, maka tetap jas hujan ini tetap ada manfaatnya, hanya tetap tidak bisa memberikan perlindungan sebaik bagi yang kelompok lain. Ya, tentu kalau badai ya kita tetap basah kuyup walaupun tidak sampai mandi, ibaratnya begitu budaya kita menggambarkan. Itulah mengapa kemudian satu hal yang dihubungkan adalah adanya paparan yang tinggi berulang terhadap virus, ditambah juga kelelahan. Karena menghadapi lonjakan kasus yang sangat tinggi, tentu akan mempengaruhi daya tahan tubuh kita, dan akhirnya kemudian muncul suatu pemikiran untuk memberikan tambahan perlindungan bagi para nakes ini dalam bentuk pemberian suntikan yang ketiga. Nah, sampai titik ini kita akan sampaikan sebetulnya lebih tepat suntikan ketiga daripada booster. Karena memang kita berpikir sebetulnya ini masih merupakan satu rangkaian dengan pemberian suntikan sebelumnya. 1, 2, dan ini ketiga. Ini bukan hal yang baru, dalam beberapa fase lain pun kita juga mengenal, ada yang diberikan 2 kali, 3 kali, begitu untuk yang kelompok yang inactivated. Jadi sebetulnya bukan hal yang aneh, yang biasa juga sebetulnya, hanya memang dalam hal vaksin COVID ini kan penelitian kita belum lama, sehingga kita baru sampai tingkat untuk mengatakan bahwa vaksin COVID ini bisa memicu antibodi, bisa membentuk antibodi, dan bisa mencegah gejala. Kita belum bisa menjawab pertanyaan mengenai seberapa tinggi antibodi yang diperlukan untuk mencegah infeksi, dan seberapa lama bertahan, kita belum punya. Maka sebetulnya ini bukan yang aneh, kita berikan suntikan ketiga, khusus bagi nakes yang memang berisiko tinggi tersebut, kita berikan. Nah, bagi masyarakat lain, karena memang ini situasinya berbeda, maka untuk yang lain memang kita belum pikirkan suntikan ketiga. Kita masih mengumpulkan data terus, seberapa antibodi itu bertahan, dan seberapa sebetulnya memiliki angka protektif sebagai ambang, baru nanti kita bisa tentukan kapan bagi masyarakat yang lain ini perlu booster. Estimasi yang ada menyebut pada angka antara 1 sampai 2 tahun. Ya, ada yang menyebut 1,5 sampai 2 tahun. Didasarkan pada perimbangan terhadap SARS-1, ya, bagaimana antibodinya yang bertahan 2 tahun, tapi juga ada virus influenza yang memang bermutasi juga cepat, itu 1 tahun. Nah, kecepatan mutasi dari virus SARS-CoV-2 ini sekitar 2-4 kali lebih lambat daripada influenza. Maka kita berharap semoga antibodi ini vaksin ini memberikan antibodi yang bisa bertahan, yang boosternya semoga diharapkan tidak terlalu cepat lah. Bisa ya 1,5 atau 2 tahun lagi lah baru kita booster. Meskipun memang kita harus berpikir kemungkinan yang paling tidak kita harapkan bahwa ternyata dia hanya bertahan setahun. Ini yang kemarin barangkali mendengar mulai ada pernyataan atau informasi bahwa tahun depan akan ada booster bagi para penerima vaksin di tahun ini. Nyata, Pak Gede. Jadi, matur nuwun, Dok. Memang kalau kita dari PKMK UGM ini kan juga mengikuti perkembangan, dan memang kenovelan virus ini masih perlu diberikan amunisi baru, penelitian baru, dan informasi yang baru. Dan kita juga mengikuti perkembangan di dunia internasional, bagaimana kemarin kemudian dari Sekjen WHO itu menyebutkan bahwa booster vaksin ketiga itu masih belum dibutuhkan. Booster vaksin ketiga belum dibutuhkan. Sementara sudah kebijakan dari pemerintah sudah akan memberikan vaksinasi ketiga ini untuk tenaga kesehatan. Nah, ini bagaimana, Dok? Adanya perbedaan dari WHO dan juga kebijakan pemerintah kita. Kata WHO itu dalam pernyataannya ada 2 hal sebetulnya. Pertama, menyebut soal penggunaan vaksin yang berbeda untuk satu paket vaksinasi COVID. Jadi antara 1 dan 2 itu berbeda vaksinnya. Yang kedua soal pemberian booster dalam bahasa di WHO. Nah, sebetulnya begini, memang ada yang mix and match, artinya penggunaan 2 vaksin yang berbeda untuk tujuan vaksinasi COVID itu memang lebih berawal dari suatu kondisi situasional sebetulnya. Awalnya dulu di beberapa negara, dalam tujuan untuk mempercepat cakupan di awal, maka sengaja vaksin yang ada itu semua diberikan sebagai suntikan pertama. Harapannya sebanyak mungkin orang sudah dapat begitu. Kemudian berikutnya ketika masuk dalam tahapan untuk jadwal yang kedua, kadang terjadi bahwa pasokannya tidak sesuai dengan yang dijadwalkan, ya pada akhirnya terpaksa diberikan yang ada. Nah, inilah benar muncul data misalnya pertama diberi vaksin apa, yang kedua jadi apa, ada juga misalkan terpaksa diperpanjang jedanya, itu juga ada. Ini adalah data-data yang sifatnya sebetulnya situasional. Muncul di sana. Sehingga ini masih perlu suatu kajian untuk dapat menjustifikasi apakah benar
memang mix vaksin maupun memanjangkan interval itu memberikan efek yang sebaik diharapkan. Itu satu poin. Karena itu kan memberikan vaksin berbeda masih belum dapat direkomendasikan dalam batas ini. Yang kedua, WHO memang menyarankan untuk tidak tergesa-gesa memberikan booster, mengingat cakupan saat ini untuk vaksinasi itu masih sangat rentangnya masih sangat jauh. Ada negara-negara yang sudah sangat banyak, sudah 60-70%, bahkan sudah ada yang 90%, tapi banyak juga negara-negara yang lain yang bahkan baru mulai. Kalau nanti kita menyerukan diberikannya entah menyebut suntikan ketiga, entah menyebut booster, maka berarti akan terjadi penggunaan vaksin yang banyak di negara-negara yang memang produsen dan negara-negara yang kaya. Sementara negara-negara yang belum berkemampuan cukup untuk membeli menjadi semakin tertinggal. Nah, sebetulnya ini mengindikasikan bahwa kita tidak mungkin melawan pandemi sendirian. Katakanlah misalnya satu negara berhasil mencapai cakupan yang tinggi 90%. Jadi kalau sekitarnya masih rendah, sebetulnya juga tidak pas juga akhirnya. Maka WHO menyebut sabar dulu, tahan dulu. Satu, menunggu data penelitian yang lebih valid mengenai mix and match maupun juga pemberian yang ketiga tadi. Yang kedua adalah tadi menjaga cakupan. Minimal WHO berharap bahwa semua negara itu minimal dapat 10% dulu minimal, barulah kita berpikir untuk memberikan pemberian yang ketiga, mau disebut booster, mau disebut suntikan ketiga, tapi ini pemberian yang ketiga. Itu sudah terjadi, jadi menurut saya tidak perlu kita pertentangkan. Pandangan WHO juga benar, karena tentu ada pandangan yang holistik, komprehensif, bahwa kemudian ada beberapa negara yang memberikan tambahan bagi sebagian kelompok masyarakatnya, seperti Israel, mereka memberikan pada lansia, kita memberikan pada nakes misalkan. Itu adalah karena pertimbangan risiko yang secara relatif lebih tinggi daripada kelompok masyarakat yang lain. Ini yang dilakukan. Bahwa misalkan bulan depan rencananya kita dengar berita, kita baca berita bahwa US juga akan memulai booster, bahasa mereka booster yang dipakai ya untuk warganya yang sudah minimal 8 bulan sejak vaksinasi pertama. Ya ini memang termasuk titik yang juga bukan tanpa perdebatan. Di Amerika sendiri pun Pak Rani juga sempat bertanya, apakah alasannya cukup valid ini untuk memberikan yang ketiga di sana. Jadi memang intinya ini hal baru. Setiap langkah pasti akan ada diskusinya, akan ada polemiknya. Nah, bagi kita sekarang kalau saya ditanya orang bagaimana kita, sudahlah, lebih baik kita itu meratakan, memperbanyak orang dapat vaksin walaupun baru dapat 2 dulu, jangan mikir yang ketiga dulu, karena itu akan membentuk benteng yang cukup panjang, benteng yang cukup mampu melingkupi kita semua. Daripada kita bersikukuh untuk mencari yang ketiga, sehingga akhirnya justru yang dapat tambahan vaksin malah sedikit, nah itu justru akan membuat benteng kita lemah. Itu saya sampaikan. Bahwa ada nakes yang mendapat ketiga, karena nakes jadi pilar. Ya pilarnya kita tambahin memang, tetapi untuk temboknya, sudahlah, mending kita ratakan, kita perbanyak orang dapat vaksin sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, sementara sabar dulu untuk tidak berpikir mengenai suntikan ketiga maupun booster. Demikian Pak Gedi, monggo. Memang itu yang tadi kita bahas tentang penovelan dari virus ini, jadi memang masih banyak hal-hal yang perlu kita ikuti. Nah. Memang seperti ini ya. Jadi jangankan tenaga kesehatan, kita pun juga harus cepat beradaptasi ya. Banyaknya misinformasi, disinformasi, kemudian ada misleading yang juga ada yang mungkin sengaja diarahkan atau tidak ya. Nah, bagaimana ini upaya untuk para nakes, dok, ya, terutama yang ada di garda depan di pelayanan, baik itu rumah sakit maupun puskesmas, bisa tetap terupdate dengan informasi teknis yang benar dan tepat untuk memperkuat sistem kesehatan ini. Silakan. Ya sebetulnya kalau bagi nakes sih, saya kira harusnya hal yang sudah biasa ya. Kita sudah terbiasa dengan melakukan critical appraisal, kita terbiasa untuk melakukan filtering dan assessment terhadap setiap informasi. Mestinya demikian. Nah, tadi sebelum sampai ke sana, saya sedikit ingat tadi soal kenovelan. Kita juga ingin menunjukkan data yang jelas di Inggris ya. Di UK menarik. UK ini setelah dan sebelum dan setelah divaksin sekarang, ketika sekarang mendapat serangan Delta, secara angka kejadian itu sebetulnya tidak turun atau bahkan lebih tinggi secara angka kejadian daripada sebelum divaksin. Ya. Tetapi secara angka kematian ternyata turun sekali. Dan kita dapatkan data varian Delta di UK itu CFR-nya itu sekitar 0,2 sampai 0,3% sebetulnya dibandingkan Alpha itu waktu dia masih lebih dominan jumlah kasusnya, angka kematiannya 1,9%. Ketika kemudian berbalik bahwa dominasinya bergerak ke Delta sekarang sudah 60% lebih yang mendominasi, bahkan 70%.
maka angka kematian alfa itu 1,1%. Tetap lebih tinggi daripada angka kematian delta yang 0,2 sampai 0,3%. Nah, persoalan berikutnya hanya di sana tentu sistem kesehatannya mampu menampung, sehingga angka kematiannya rendah. Di kita berarti sebetulnya bawaannya delta itu sebenarnya juga sama dengan Inggris menurut saya angka kematiannya. Hanya kemudian karena situasi kita barangkali tidak semudah Inggris untuk mampu menghadapi ini, sehingga kita mendapati angka kematian kita sekarang nggak tinggi. Demikian ini. Nah, ini satu contoh nyata bagaimana kita memilah informasi. Kalau kita selama ini sering mendengar bahwa varian Delta itu begitu ganasnya, kita mesti mendudukkan varian Delta itu sangat kuat dalam hal menular. Nanti daya infeksiusnya tinggi. Tapi dalam hal keganasan, yang menimbulkan kematian sebetulnya lebih rendah. Nah, titik ini menjadikan kita mesti sadar bahwa poin yang penting adalah untuk mencegah penularannya. Kita tidak mungkin menyiapkan rumah sakit sebanyak mungkin untuk menghadapi kasus yang tinggi karena kita lalai dalam hal penyebaran, menghadapi penyebaran delta ini. Nah, hal seperti ini menurut saya yang harus kita luruskan ke masyarakat. Kita yang lebih tahu harus kita menyaring dan menyampaikannya dengan baik sehingga tersadarkan. Kadang-kadang yang kita dengar adalah menonjolkan keganasannya. Orang itu menjadi takutnya karena ganasnya, tapi seolah-olah mengatakan bahwa itu kalau sampai rumah sakit ganas nanti meninggal, sehingga akhirnya kita mendengar beberapa masyarakat pilih tidak ke rumah sakit daripada nanti kena delta. Kalau delta katanya mesti meninggal. Lalu kalau kita lihat dicermati di Inggris tadi, ternyata tidak, kasusnya tinggi, tetapi angka kematiannya sebetulnya rendah. Nah, ini hal yang menurut saya contoh nyata yang menjadi sangat mudah untuk kita tunjukkan betapa memang kejelian kita dan kejernihan kita mencari informasi itu menjadi penting. Ini yang penting menurut saya. Kalau hari-hari ini setelah melewati varian delta itu sekarang isu atau informasi yang banyak menonjol lagi adalah terkait dengan soal vaksin itu saja. Ini juga banyak ya saya kira begitu ya, informasi-informasi yang ya kemana-mana lah gitu ya. Kita berharap teman-teman tenaga kesehatan, khususnya dokter, apalagi tenaga kesehatan, dokter dan sekaligus akademisi, ya, kita mohon benar, marilah kita bersama-sama menjernihkan setiap isu, setiap informasi itu apa adanya ke masyarakat, tidak membuat mereka ketakutan, tapi juga tidak membuat mereka menjadi sembrono. Ini tugas bersama kita memang harusnya, ya, beberapa kali ini. Ngaten, Pak Gede, monggo. Mantap. Memang itu sebuah inovasi ya, bagaimana ini memberikan informasi yang benar. Jadi apakah inovasi seperti ini sebaiknya dijadikan alternatif untuk strategi kebijakan oleh pemerintah maupun jasa penyedia layanan kesehatan? Seperti kita mungkin lihat sekarang banyak sekali telemedicine dan telekonseling juga sudah mulai diupayakan oleh baik itu rumah sakit, kemudian puskesmas dan akademisi. Bagaimana pendapatnya mengenai hal ini, Dok? Ya, ini perkembangan yang sangat menarik memang. Nah, inovasi ini memang mestinya tidak berhenti pada upaya perorangan. Kita memang berharap para tenaga kesehatan, para dokter, para akademisi ini ada yang memberikan tempat saluran. Sehingga akhirnya bisa menjadi suatu informasi yang di amplitudenya dan amplifikasinya itu lebih jelas. Mohon maaf sekali memang kelemahan kita dari awal pandemi ini salah satunya adalah dalam hal komunikasi risiko. Kita ini terbelah dua. Yang satu begitu melebih-lebihkan sisi menakut-nakutinya begitu. Sisi yang lain lagi adalah yang selalu mengatakan sebagai itu apa, itu enggak ada sebagainya. Nah, kita tidak cukup mendapati satu sumber yang dapat kita pegang, ya, yang bisa kita jadikan penunjuk dengan guidance yang jelas dan terukur betul apa yang mau dilakukan. Ini tentu bukan kita akan mengkritik siapa-siapa, ini ya untuk kritik untuk kita semua. Sebagai seorang dokter, sebagai akademisi, saya juga termasuk harus tanggung jawab juga bahwa kita tidak mampu menjadikan kita sebagai lentera bagi yang lain. Nah, inovasi yang mungkin menurut saya adalah mari sudahlah kita serahkan informasi ilmiah itu kepada yang memang mestinya bicara. Dalam ini tentu adalah orang ahlinya yang memang berpengalaman, yang memang memiliki wawasan maupun memiliki pengalaman di lapangan. Sebaiknya justru mohon izin kepada para pejabat untuk lebih banyak menahan diri dalam berkomentar, terutama justru kalau mengomentari yang menurut saya bukan ranah tugasnya. Ini yang juga kadang-kadang kita agak repot di masyarakat. Biarlah corong-corong itu lebih banyak diberikan kepada para nakes-nakes yang berjiwa pengabdian kepada masyarakat menggunakan basis kemampuan dan intelektualitasnya sehingga betul-betul jernih memberikan penjelasan pada masyarakat sekaligus tidak harus mendapatkan skeptisme dan kecurigaan dari masyarakat. Dan memang nanti pada saatnya juga harus kita terima bahwa kadangkala
akademisnya juga mengkritik pemerintah, itu bagian yang wajar menurut saya. Asal kritik itu memang disertai juga dengan tentu basis data dan tawaran alternatif solusi. Itu menurut saya justru hal yang sehat. Sehingga akhirnya masyarakat dapat menilai, oh iya begini, oh iya begini. Itu lebih baik daripada kita kadang-kadang seperti terbentur-benturkan antara kelompok masyarakat. Ada yang merasa, oh itu mendukung pemerintah, oh ini gini. Akhirnya pandemi akhirnya tawarannya itu hal seperti itu. Oleh sebab itu nggak perlu sekali, sama sekali nggak perlu. Nah, kalau kita bisa bersatu, ya nggak apa-apa. Kadang-kadang pemerintah dikritik itu wajar sebetulnya. Nggak usah juga kita merasa alergi. Yang penting yang kritik kita lihat, kalau kritiknya bagus, memang kritik itu bertanggung jawab, tentu kita akan hargai. Nggak apa-apa menurut saya. Dan nanti semua kita jadikan satu langkah bersama, sehingga akhirnya masyarakat itu mendapat tadi komunikasi risiko yang benar. Yang benar itu artinya dia paham betul yang terjadi, paham benar apa yang mungkin akan terjadi, paham benar mengenai apa yang sudah disiapkan untuk menghadapi itu, dan juga paham benar kalau sampai benar terjadi, apa mitigasinya. Itu sebenarnya komunikasi risiko di situ sebetulnya. Itu yang kita kurang, kita akui. Ngeten Pak Jadi. Iya, baik Dok. Betul sekali memang itu yang dinamika lah. Dinamika salah satu bentuk dinamika. Saya ingin kembali lagi ke vaksin untuk tenaga kesehatan lagi ya Dok ya. Tadi kan kita sudah diskusi tentang bagaimana ini sangat dibutuhkan sekali untuk garda terdepan. Nah, ternyata distribusi terutama di Jawa dan luar Jawa terdapat disparitas. Dan kita tahu dalam kurang dari sebulan lagi akan ada PON di Papua. Sementara Papua masih cakupan vaksinasinya bahkan untuk tenaga kesehatan itu masih belum maksimal. Bagaimana menyikapi ini dari praktisi rumah sakitan ini Dok? J, itu tantangan kita bersama J. Kalau kita buka di dashboard Kemkes tentang vaksin, saat ini untuk Papua itu kalau yang tenaga kesehatan memang baru sekitar 75% ya yang sudah lengkap 2 kali dosis. Kalau yang 1 kali dosis sekitar 82%. Kalau secara umum, artinya secara global di Papua itu memang jumlah penerima vaksin kedua itu baru sekitar 10,95%. Ini memang ya sedikit di bawah angka nasional ya dalam rata-rata. Nah untuk petugas publik sudah agak lumayan. Dan publik itu sudah hampir yang penerima dosis pertama sudah hampir 100%. Nah kita memang agak kepikir terus terang soal Olimpiade, soal PON. Jadi ingat, PON ini kan katanya akan menggunakan standar Olimpiade di Jepang kemarin ya tentang tata caranya. Meskipun kita tentu dalam posisi harus wanti-wanti benar, hati-hati benar, ini lokasinya jauh di sana. Kemudian tentu kita juga harus menyiapkan sarana prasarana yang ya melebihi standar begitu kalau kita mau bicara karena standarnya kadang-kadang tidak cukup. Nah, menghadapi vaksinasi ini yang penting adalah kita sadari vaksinasi tentu bukan jaminan. Walaupun vaksinasi itu tetap memberikan perlindungan untuk kita. Efektivitas vaksin sangat dipengaruhi betul oleh cakupannya. Nah, cakupan yang ada di Papua ini kalau untuk kesehatan dan petugas kesehatan publik sudah lumayan. Tapi untuk yang di luar itu memang masih rendah, terserah. Ya, untuk lansia juga masih rendah, masyarakat juga masih rendah, dan apalagi yang lainnya juga lebih rendah. Barangkali kita usul, PON nanti harus ketat betul. Kalau memang itu nggak boleh masuk, ya nggak boleh masuk betul. Jangan sampai kita menjadi longgar hanya karena misalnya situasional. Itu jangan sampai. Kita dari awal harus tegas betul. Kalau nggak masuk, nggak boleh. Contoh yang nyata misalkan adalah di Australia, misalkan waktu itu sempat ada kegiatan lomba internasional untuk tenis. Di awal-awal karena kasusnya pas 0, maka orang boleh nonton biasa, seolah-olah seperti sudah tidak ada apa-apa. Ya, sebagian pakai masker, sebagian tidak. Begitu ketemu 2 kasus sana, langsung lockdown sudah. Tenisnya langsung tidak boleh ada penonton. Jadi, seperti itu. Nah, kita juga harus berani seperti itu situasi hari ini. Kita buka PON karena memang itu juga perlu, tetapi harus tegas. Begitu ada sesuatu sedikit saja berisiko, ya harus tegas. Nah, kadang-kadang kita harus akui kita ini kurang bisa tegas. Ya kita semua ini, termasuk saya juga begitu ya, maksud saya nggak usah merasa nuding siapa-siapa. Ya kita kurang tegas. Nah, kurang tegasnya itulah risiko. Masih lebih berisiko kurang tegasnya kita daripada kurangnya cakupan vaksinasi. Karena apa? Vaksinasi itu walaupun sudah ada, tapi masih sedikit. Tentu belum bisa kita harapkan. Tentu jaminan utama tetap dari protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan inilah yang perlu ketegasan kita. Dan itu yang kita kurang. Kita harus berani tegas, berani memberikan sanksi karena itu aturan sudah demikian. Nah, soal vaksin adalah dukungannya penunjangnya untuk saat ini. Belum bisa kita harapkan. Jadi mohon maaf, kita tidak perlu dan melakukan analisis yang bahwa karena Papua belum banyak itu berisiko, karena sebenarnya tanpa itu pun tetap akan berisiko. Nah, jangan jadikan acuan karena
cakupan vaksinasinya, tetapi lebih pada bagaimana menegakkan sisi protokol kesehatannya dengan sangat tegas sekali lagi. Itu menurut saya kuncinya. Ngeten, Pak Gede. Baik, Dok. Memang vaksinasi itu hanya satu dari bagian layer penanganan pandemi ini, begitu ya. Jadi kita harapkan baik teman-teman dan tenaga kesehatan di Papua untuk terus selalu menjaga protokol kesehatan, apalagi menghadapi PON yang akan datang ini. Jadi tetap disiplin menggunakan masker dan mencuci tangan dan 5M pada umumnya, seperti itu ya. Begitu ya, Dok ya. Yang terakhir nih, Dok. Lesson learn apa yang paling penting ini? Lesson learn yang paling penting dari pandemi COVID-19 ini untuk menjadi bahan evaluasi program vaksinasi untuk tenaga kesehatan ke depannya. Dan bagaimana menjaga ketahanan pelayanan kesehatan di rumah sakit agar dapat memperkuat sistem kesehatan nasional ini, Dok. Monggo. Kita sering mendengar satu ungkapan yang harus kita akui benar, bahwa pada akhirnya COVID, COVID never break the system. COVID just expose the broken system, begitu bahasanya. Jadi sebetulnya pandemi ini tidak secara langsung itu merusak sistem kesehatan kita. Tapi sebetulnya yang menunjukkan ini loh yang masih belum beres di kita, dan itu kita akui betul. Saya yakin nanti setelah ini pelajaran belajar kita adalah banyak standar akan berubah. Rumah sakit itu multi activity bisnis, dan karenanya standarnya banyak, dan sekarang akan banyak berubah. Nah, perubahan ini yang selalu menimbulkan tanda tanya karena masih menimbulkan situasi yang tidak nyaman. Nah, apakah kita sanggup melewati situasi tidak nyaman ini? Ini yang harus kita jawab sama-sama. Dalam 4 tahapan penanganan pandemi yang ada di WHO, maka tahapan keempat setelah kita berhasil menurunkan transmisi adalah kita harus bisa melakukan innovate and learn. Kita mesti melakukan pembelajaran ulang dan berinovasi. Nah, inovasi mulai muncul sekarang dengan kondisi ini. Tadi misalkan kita sebutkan mulai marak telemedicine, teleconsultation, satu contoh aja. Tapi di balik itu nanti tetap mesti rumah sakit akan banyak perubahan besar dalam standar pelayanan. Dari yang kelihatan fisik aja, misalkan penggunaan APD, melakukan pembenahan layout alur flow dari manusia, ya, kemudian flow dari barang, itu sekarang menjadi hal yang sangat penting. Dulu orang begitu biasa aja bahwa ada orang membawa linen dari ruang operasi melewati tempat orang penunggu pasien yang duduk-duduk seenaknya. Itu dulu biasa. Sekarang begitu tahu bahwa ini dari ruang isolasi gitu aja, orang minggir semua sekarang. Artinya apa? Ini pelajaran baru. Memang besok lagi mestinya lalu lintas untuk membawa seperti itu, linen kotor, barang-barang yang invasius memang tidak boleh melewati tempat di mana orang beraktivitas bersama. Itu satu contoh nyata kecil aja. Bahkan ada perubahan standar besar. Otomatis nanti juga akan berimbas pada bagaimana menata layout, bagaimana menata zoning, ya, bagaimana menata bahkan sampai ke misalnya positioning dari gedung, bagaimana alur yang paling ringkas, yang paling kecil risiko infeksinya, itu menjadi pelajaran berharga kita. Itu baru yang fisik. Sistemnya juga otomatis akan berubah juga, pasti akan berubah juga. Bagaimana kita meyakinkan bahwa key power di kita, key power itu kalau dalam rumah sakit artinya adalah pasokan listrik, pasokan oksigen, pasokan listrik, gas medis ya, bukan oksigen ya, gas medik, sama air. Ini key power yang sederhana, tapi bagi rumah sakit sangat vital. Dulu kita nggak begitu aware. Pandemi mengajarkan kita bahwa jangankan sekedar cukup, cadangan harus ada. Nah, itu yang kita siapkan. Dulu seperti itu hanya satu teori, sekarang kita mau tidak mau kita jalankan. Maka saya kira kan banyak sekali learning point yang harus kita pegang, harus kita ambil dan kita terapkan dari pandemi ini. Hanya kita sekarang memang saat ini barangkali masih belum mampu untuk secara jernih berkonsentrasi memikirkan itu, karena kita masih belum juga melewati fase-fase yang cukup akut bagi rumah sakit melayani pasien dalam kondisi pandemi COVID. Tapi saya yakin pasti akan ada perubahan dan kita akan belajar. Saya yakin itu. Jika sekarang cuma kecepatan orang untuk masing-masing belajar dan bisa membuat adaptasi inovasi, itu aja akan membedakan. Tapi saya masih yakin kita akan lebih baik setelah nanti pandemi COVID. Saya masih yakin demikian. Oke, baik, Dr. Tonang, terima kasih banyak setelah bergabung bersama kami di diskusi kita pada siang hari ini, telah membagi ilmu dan juga perspektifnya mengenai bagaimana ketahanan kesehatan menghadapi pandemi COVID-19 ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita ucapkan terima kasih atas narasumber kesempatannya, dan sebagai menarik sekali apa yang sudah kita simak pada hari ini.
Dan mudah-mudahan kedepannya kita akan ada kesempatan lagi untuk berdiskusi lebih lanjut, membahas mengenai tantangan-tantangan yang lebih besar dalam penguatan sistem kesehatan nasional. Demikianlah perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih untuk telah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan informasi yang penting dan menarik mengenai penguatan sistem kesehatan nasional dalam menghadapi bencana terutama COVID-19 ini. Nantikan podcast selanjutnya di website sistemkesehatan.net dan bencana-kesehatan.net. Saya Apoteker Gede Yulian selaku host dan tim dari PKMK UGM pamit undur diri dan jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan 5M, tetap di rumah saja dan segera lakukan vaksinasi bila sudah mendapatkan giliran. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.